Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Haji, Bapak Ibu Haji dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di siang menjelang zuhur ini Pak Ibu, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu, berkumpul, bermajelis ilmu ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Haji tadi, Pak Haji Ariwo, kalau memang hidayah itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis itu dikatakan, idza aradallahu bi 'abdin khairan istakmalahu. Jadi kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, itu Allah sibukkan dia, istakmalahu itu ya. Jadi Allah sibukkan dia. Jadi kadang-kadang kita sibuk Ibu. Hadir di sini ya, untuk kebaikan itu bagian dari memang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa duduk bermajelis ya, bersilaturahmi, itu bagian dari kesibukan yang Allah inginkan. Kalau kita sibuk dengan yang lainnya juga itu kebaikan, selama itu kesibukan ya Pak. Jadi hadir, para sahabat itu bertanya, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah, bagaimana Allah menyibukkannya ya Rasulullah. Jadi Rasulullah menjawab, yuwaffiquhu li amalin salihin, Allah berikan dia taufik, Allah berikan dia kemudahan untuk beramal saleh ya. Yuwaffiquhu li amalin salihin qabla al-mauti, sebelum meninggalnya. Di kemudahan beramal soleh itu Pak. Kemudian kita hadir misalnya di majelis ilmu, kita dimudahkan misalnya untuk ke masjid Pak. Dimudahkan untuk ngaji, dimudahkan untuk baca Al-Quran. Itu semuanya nikmat dari Allah Ta'ala. Kan nggak semuanya bisa begitu, kan nggak semuanya Pak Ibu ya. Kita pengen, kadang-kadang pengen, orang banyak pengen hadir misalnya, hadir tapi nggak bisa juga. Itu kan bisa jadi ada halangan tertentu ya. Jadi kemudahan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Insyaallah di siang hari ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Taala, kita akan mengingatkan lagi ya, masalah fikih korban. Fikih korban ini kan sering dibahas ya Pak ya. Apalagi ya minimal sekali setahun lah kita membahas itu, mengingatkan lagi pembahasan seputar fikih kurban ya. Sekalian mengingatkan kita dengan ibadah sanawiyah, ibadah tahunan yang bisa kita lakukan. Jadi dalam bahasa Arab Bu ya, Pak, kurban itu bahasa Arabnya kan udhiyah ya. Udhiyah itu nanti beririsan maknanya dengan Idul Adha, kemudian beririsan juga maknanya dengan waktu duha. Itu nggak bisa dipisahkan ini, karena kata dasarnya sama, dari dhad, ha dan ya, atau ya ini sering disebut dengan alif maksurah namanya. Jadi sama-sama kata dasarnya ya. Udhiyah, adha dan duha ya. Jadi para ulama mengartikan udhiyah itu ya, ma yuzbahu ya, ma yuzbah artinya apa yang disembelih ya Pak. Kan dalam bahasa kurban itu kan ada dua ya, ada yang zabah, ada yang an-nahr. Kalau az-zabah mungkin pernah kita sampaikan juga, az-zabah itu disembelih di leher itu Pak. Az-zabah itu kayak sapi ya, kambing, kerbau, itu kan di leher namanya zabah. Ayam itu juga, cuman ayam nggak bisa dikorbankan gitu ya. Jadi sembelihnya di sini gitu ya, di leher, zabah. Sedangkan kalau an-nahr, fasholli li rabbika wanhar, an-nahr itu lebih sering digunakan untuk onta Pak sebenarnya. Karena onta kan nyembelihnya
Nah, gini ditusuk itu, Pak, di sininya itu. Jadi nggak ditidurkan kemudian disembelih, kan nggak begitu onta itu. Onta kan diginiin, naik ditusuk di lehernya ini. Itu kan an-nahr namanya. Jadi an-nahr. Bedanya itu. Tapi secara umum maknanya sama-sama diartikan dengan menyembelih ya. Jadi pengertian kurban itu ma yuzbahu, apa yang disembelih, min bahimatil an'am, dari binatang ternak. Ya, binatang ternak. Binatang ternak yang bisa dikorbankan itu kan pokoknya usulnya ada di 3, Pak ya. Usul apa pondasi intinya 3. Pertama, domba atau yang sejenis dengan domba. Sapi dan yang sejenis dengan sapi, kerbau itu masuk ke dalam itu. Onta dan yang sejenis dengan onta itu, Pak. Itu 3 usul itu. Jadi usul atau pokok dari korban, hewan korban ada 3 itu. Domba dan yang sejenis dengan domba. Ya, semua yang satu jenis dengan domba berarti bisa, kambing dan sejenisnya. Sapi dan sejenisnya, kerbau itu masuk di situ. Ya. Onta dan yang sejenisnya. Kalau domba, kambing 1 orang, ya, kan nanti ada riwayat itu. Ya. Kalau sapi, onta hitungannya 7 orang. Ya. Jadi domba mau dia sebesar apapun, walaupun mungkin sebesar sapi gitu ya, tetap hitungannya 1 orang. Ya. Sapi walaupun sebesar apapun, bagaimana onta tetap hitungannya 7 orang. Atau sekecil apapun. Sapi itu walaupun selama memenuhi standar, Pak ya, syaratnya ada terpenuhi, maka sebesar apapun hitungannya tetap 7 orang. Karena pernah kita sampaikan juga, mungkin pernah kita dengar juga bahwasanya korban itu murni ubudiyah, Pak ya. Murni ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan kita nggak boleh menyembelih kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk penyembelihan yang diarahkan, ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun pakai bismillah ya Bu Ibu ya, yang ditujukan untuk selain Allah taala itu dianggap bangkai nanti. Ya, dianggap bangkai. Karena inna sholati wa nusuki, itu salatku dan sembelihanku itu lillahi rabbil alamin, kan di ujung iftitah itu ya. Jadi semua sembelihan itu memang nggak boleh kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala semata, karena sifatnya ubudiyah, Bu. Ya, ubudiyah, dia murni ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan dilakukan? Ayyama Idul Adha, di hari-hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha itu kan pada dasarnya hari raya yang paling besar, Bu. Pernah kita sampaikan juga, Idul Raya Idul Adha itu adalah hari raya yang paling besar. Jadi yang besar itu sebenarnya Idul Adha, bukan Idul Fitri itu. Banyak hal yang mendukung hal tersebut ya. Misalnya kita nggak boleh puasa itu kalau Idul Fitri kan cuma di hari 1 Syawalnya aja, Pak ya. Hari 2 itu udah boleh puasa Syawal kita. Tapi kalau Idul Adha kan enggak, Bu ya. Hari pertama 10 Zulhijjah kita nggak boleh ini, harus makan-makan aja bolehnya. 11, 12, 13 juga nggak boleh kecuali makan dan minum. Pengertian hari raya kalau dalam hadis itu kan ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah. Hari-hari makan-makan, minum-minum dan zikir. Bedanya dengan jahiliyah, zikirnya itu. Kalau orang jahiliyah mereka berhari raya ayyamu aklin wa syurbin, makan-makan, minum-minum saja. Kalau dalam Islam itu ditambah dengan zikir, makanya ada takbiran itu. Ya, jadi hari raya besar itu di Idul Adha itu sebenarnya. Plus misalnya dari sisi takbirannya. Kalau Idul Fitri kan takbirannya cuma itu saja. Hari maghrib 1 Syawal itu sampai nanti imam naik ke mimbar. Itu kan takbirannya. Kalau kita Idul Adha itu ada 2 jenis takbirannya, Bu. Ada takbiran yang mutlak namanya, dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai nanti tambah hari tasyrik itu, ya. Itu kan yang mutlak itu kita bisa takbiran di mana saja itu. Jalan, kita ke pasar, itu kan dalam riwayat Abdullah bin Umar, Abu Hurairah itu takbiran di pasar itu, Pak. Di hari raya di takbiran mutlak itu. Tanggal 1-nya udah mulai takbiran itu, udah mulai takbir tapi mutlak. Kalau yang muqayyad itu yang terkait dengan habis waktu sholat itu. Jadi ada 2 jenis takbirannya. Takbir mutlak yang bisa kapanpun dilakukan, siang malam, dimanapun berada dibaca.
Yang kedua yang muqayyad yang setelah sholat. Itu dimulai dari fajar tanggal 9 sebenarnya. Fajar 9 Zulhijjah, hari Arafah itu, fajar itu sudah sebenarnya sudah bisa takbir muqayyad. Takbir muqayyad yang setelah sholat itu. Sampai nanti berakhir di asarnya. Di asar, setelah sholat asar itu. Kalau mutlak itu kan sampai terbenam mataharinya. Itu bisa masih takbiran di situ. Jadi banyak dalil sebenarnya, indikasi yang menunjukkan bahwasanya hari raya yang paling besar itu ada di Idul Adha sebenarnya, Bu ya. Ada di Idul Adha. Jadi sebenarnya hari raya Idul Adha itu malah itu hari raya besar bagi kita. Hari raya paling besar. Jadi pengertiannya tadi kita balik lagi, yang disembeli dari binatang ternak di hari-hari raya Idul Adha taqarruban, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kurban namanya, Pak. Ya, kurban itu artinya mendekatkan. Makanya tadi kita katakan ibadah murni. Enggak boleh ditujukan korban itu kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuatu yang ditujukan untuk selain Allah, misalnya orang misalnya karena ketakutan sesuatu kemudian menyembelih korban di situ pakai bismillah pun tidak, enggak boleh, Pak. Tetap enggak boleh. Kemudian kapan disembelih? Waktu duha. Kenapa waktu duha? Karena itu waktu yang dibolehkan, ya Pak. Kan sholat dulu. Kalau nggak sholat kan nggak boleh. Sholat dulu baru korban. Sholat kapan dimulai? Masuk waktu duha. Kapan waktu duha masuk? Ya di awal waktu syuruk itu. Waktu syuruk itu kan tandanya sudah boleh sholat, ya Bu. Nah, itu awal waktu duha itu. Makanya dalam mazhab Syafi'i syuruk itu sebenarnya sholat duha di awal waktu. Bedanya apa? Bedanya kalau syuruk kan i'tikaf dulu, ya Pak. Nah, i'tikaf dulu. I'tikaf nggak bisa kita sholat syuruk, Bu. Ya. I'tikaf dulu. Makanya di waktu duha. Jadi 3 kata itu, udhiyah, korban, kemudian hari raya Idul Adha, dan waktu duha itu maknanya beririsan, maknanya mirip-mirip. Nah, maknanya mirip-mirip. Kemudian apa dalil kita, Bu? Dalil pensyariatan, Pak, terkait dengan kurban tersebut. Ya, dalilnya surat Al-Kautsar itu, ayat 2. Al-Kautsar ayat 2. Wasalli li rabbika wanhar. Maka solatlah kepada Rabbmu. Ibnu Abbas mengartikannya itu dengan solat hari raya Idul Adha itu. Ya. Nah, wanhar, nyembelih. Ya. Nah, 2 kata yang beriringan itu juga menunjukkan kepada kita, Pak. Kan disamakan itu posisinya solat dengan kurban. Itu menunjukkan sebagaimana solat nggak boleh ditujukan kepada selain Allah, maka korban juga nggak boleh ditujukan untuk selain Allah itu. Karena afdalul ibadah badaniyah itu, sebaik-baik ibadah badan itu adalah solat. Karena nggak boleh ruku dan sujud kecuali kepada Allah Ta'ala. Maka korban juga begitu. Karena dia satu posisi di situ. Solatlah kepada Rabbmu dan menyembelihlah. Sembelih dan solat itu lillahi ta'ala, murni di situ. Sebaik-baik ibadah maliyah salah satunya adalah dengan berkorban itu. Jadi setara posisinya. Makanya segala manzabah li ghairillah itu pada asyrak. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah syirik di situ, ya. Maka syirik. Ya. Jadi sembelih murni lillahi ta'ala. Jadi an-nusuk fasalli li rabbika wanhar. Wanhar itu artinya menyembelih, ya. Menyembelih. Kemudian apa dalil lainnya, Pak? Dalil lainnya adalah hadis riwayat Anas bin Malik yang sering kita dengar juga. Dohan Nabiyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyembelih, ya, berkorban dengan bikabasaini amlahaini, dengan 2 domba yang amlahaini. Amlahaini artinya adalah campuran warna hitam dan putih, dominasi di putih. 2 ekor domba. Rasulullah menyembelihnya, ya. Fara'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima, kata Anas bin Malik, aku melihat Rasulullah meletakkan kakinya di sisi badan dari kambing itu, dari domba itu. Beliau menyebut nama Allah, kemudian bertakbir, fazabahahuma biyadihi, disembelih langsung sama Rasulullah. Ini juga menjadi kedalilan sendiri nanti sebagian para ulama. Kalau bisa disembelih sendiri itu terbaiknya begitu. Kalau seandainya nggak mampu, ya, nggak bisa, ya diwakilkan. Ya. Tapi kalau bisa sendiri, ya sebagaimana Rasulullah melakukan terhadap domba, ya lakukanlah. Kalau kambing kan bersekutu biasanya, sapi bersekutu 7 orang, ya Pak. Ya. Kalau kambing itu bisa sendiri. Kalau kita bisa sendiri. Kalau enggak, ya diwakilkan. Gitu. Kalau tidak diwakilkan. Kemudian dalil lainnya itu, Pak Bu, ya, riwayat Ummu Salamah itu. Idza dakhalatil asyr, kalau sudah masuk 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhahi, dan ingin salah seorang di antara kalian untuk menyembelih, ya, fala yamussa min sya'rihi wa bishrihi say, jangan
dipotong rambutnya dan kukunya sedikit pun. Wa aroda itu kan berlaku semenjak masuk tanggal 1 Zulhijjah ya Bu. Dan aroda itu bukan berarti kan bisa jadi ada seseorang yang sudah berniat cuman baru bisa mendaftar sahibul korban misalnya tanggal 8 atau bisa belinya baru tanggal nanti tanggal misalnya hari tasyrik, ya berarti sejak 1 Syawal itu dia udah menahan diri. Intinya kalau sudah ada niat, walaupun uangnya belum ada ya Pak ya, taruh uangnya nanti akan ada tanggal 8 ya, itu tanggal 9 itu. Ya udah tahan diri sejak tanggal 1 itu. Ya, tahan diri sejak tanggal 1 itu. Intinya sudah ada iradah, keinginan, maka kita disunnahkan untuk menahan diri tidak memotong kuku dan rambut. Kesunahannya di situ. Kuku kita, Pak ya, bukan kuku kambingnya ya. Itu salah satu yang banyak itu kan tersebar gitu ke. Biasanya kalau musim-musim kayak gini biasanya banyak share-sharean yang seperti itu, ya, share-sharean yang terkait dengan hal tersebut. Sekarang kita lihat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, kita mengingatkan lagi ya masalah hukumnya. Ya. Hukumnya ada 2 di sini Pak, berdasarkan pandangan para ulama. Pertama, hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Sunnah muakkadah. Sunnah yang mendekati wajib. Ya. Sebenarnya kalau melihat perbuatan Nabi Pak, Nabi itu nggak pernah meninggalkan kurban itu. Ya. Kemudian melihat dalil Al-Quran sebenarnya kan juga perintah itu. Fasholli li rabbika wanhar. Sembelih, sholatlah dan sembelihlah, itu kan perintah itu. Kalau kaidah usul fikihnya kan al-amr yufidul wujub ya. Setiap perintah itu memfaedakan wajib, apalagi dalam Al-Quran. Kalau hadis masih khilaf itu. Kalau perintahnya. Ya. Kalau Quran mereka sepakat. Aqimus sholat wa atuz zakah. Perintah-perintah itu memfaedakan wajib. Cuman apa yang menyebabkan para jumhur ulama menurunkan derajatnya dari wajib ke sunnah Bu? Ya. Itu berdasarkan hadis Ummu Salamah yang tadi kita bacakan itu. Ada hadis Ummu Salamah itu mengatakan, idza dakhalatil ashr, kalau masuk 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, wa aroda itu, dan ingin salah seorang di antara kalian, kata-kata aroda itu yang menjadi kata kunci diturunkan derajatnya dari wajib ke sunnah. Kenapa? Karena ingin itu kan nggak bisa dipaksakan Pak. Ingin itu nggak bisa dipaksakan. Jadi kalian harus ingin itu nggak bisa, gitu ya. Makanya diturunkan derajatnya, karena pada dasarnya dia perintah dalam Al-Quran, kemudian Nabi menjaga dengan perbuatannya. Cuman dalam lafaz hadis Nabi itu ada kata-kata aroda itu, ingin. Ingin itu sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Ya, dan ingin salah seorang di antara kalian itu yang menurunkan derajatnya dari wajib ke sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah kan mendekati wajib sebenarnya, tapi diturunkan derajatnya kenapa? Ya karena ada kata-kata aroda itu. Ya, kata-kata aroda tersebut. Ingin itu. Kemudian berdasarkan riwayat sahih dari Abu Bakar dan Umar yang pernah meninggalkan korban ya Pak ya. Pernah sekali beliau meninggalkan berdua, kenapa? Karena khawatir akan dijadikan kewajiban. Ya, itu kan dikhawatirkan. Karena kalau jadi kewajiban kan menjadi beban tambahan lagi nanti Pak ya. Sama lah kayak sholat witir itu kan sebagian ulama mengatakan wajib, tapi kan jumhur enggak. Kenapa? Karena yang wajib itu cuma 5 dalam hadis itu, nggak boleh ditambah wajib yang lain. Gitu. Sholat itu kan yang wajib cuma 5, yang lainnya hukumnya sunnah, walaupun ada yang sunnah muakkadah, ada yang enggak ya Pak ya. Sama kayak ibadah itu, kayak kurban hukumnya tetap hukum sunnah gitu. Pada dasarnya begitu. Nah itu pendapat pertama Pak. Pendapat pertama mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Cuman pendapat kedua ini yang perlu juga kita perhatikan. Ini pendapat dari Imam Abu Hanifah, Al-Auza'i, kemudian Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, itu mengatakan wajib mereka. Kenapa mereka mengatakan wajib? Karena pertama ya karena berdasarkan perbuatan Nabi itu. Nabi itu nggak pernah meninggalkan itu. Nabi tidak pernah meninggalkan itu. Kemudian ancaman dalam riwayat Ibnu Majah itu. Man wajada sa'atan, siapa yang mendapati sa'ah. Sa'ah itu artinya kelapangan, kelapangan. Ada kemudahan di situ, li'ay yudhhiya, untuk berkorban. Fala yudhhi, kemudian memilih untuk tidak berkorban. Fala yaqrabanna atau fala yahdur musallana, jangan dekati musalla kami, jangan dekati tempat sholat kami, Pak ya. Jadi itu kan ancaman sebenarnya, ancaman dari Rasulullah SAW. Itu sama kayak sholat tadi itu Pak. Sholat dan korban itu sama-sama sebenarnya panggilan imaniyah itu tadi. Jadi dibahas juga sama Pak Haji Aribo di awal tadi Pak ya, Pak Haji tadi. Sholat
kayak datang ke masjid berjamaah itu ya, ini memang panggilan. Sama kayak korban itu juga gerakan hati sebenarnya. Tergerak keimanan kita atau tidak. Karena kalau seandainya dihitung-hitung ya banyak saja kebutuhan sebenarnya Pak Bu ya. Makanya dalam riwayat Sahih Muslim itu kan ada tentang 3 orang yang Bani Israel yang Allah uji dengan 3 penyakit Bu ya. Pernah dengar riwayatnya Bu ya? Ada yang penyakit lepra, ya, botak yang kedua, yang ketiga itu penyakit buta ya Pak ya. Nah, kemudian Allah utus malaikat disembuhkan yang pertama, kemudian dikasih, ya singkat cerita dikasih onta, ontanya dari 1 sampai 1 lembah ketika itu. Yang kedua yang botak itu Allah sembuhkan penyakitnya, diutus malaikat diusap, disembuh, kemudian dikasih sapi, sapinya sampai 1 lembah gitu. Kemudian yang buta Allah sembuhkan juga, dikasih domba-dombanya sampai 1 lembah. Itu ujian pertama disembuhkan, ujian kedua diminta sekarang kewajibannya. Dari datang malaikat berwujud penyakit lepra dulu yang pertama Bu, datang kepada yang pertama. Diminta, tolong kalau saya dalam kondisi safar habis bekal, tolong kasih 1 onta dari onta yang 1 lembah itu. Kemudian alasannya apa? Alasan mungkin alasan klasik juga sebenarnya. Al-hukuk kasir gitu. Kewajibannya banyak gitu. Kewajibannya banyak. Al-hukuk kasir Pak. Alasannya kan gitu. Al-hukuk kasir. Banyak kewajiban yang harus saya tunaikan. Akhirnya apa? Ya, akhirnya ya, pertama penyakitnya dibalikkan lagi, semua onta yang 1 lembah itu habis ya, habis lah. Yang kedua datang lagi ke yang botak itu, diminta 1 sapi karena kehabisan bekal dalam perjalanan. Dia bilang sama alasannya al-hukuk kasir, banyak, ini banyak kewajiban gitu, banyak kewajiban, nggak mau dikeluarkan 1 padahal 1 lembah sapinya. Akhirnya apa? Penyakit botaknya balik lagi, kemudian sapi satu lembah itu hilang semua, habis semuanya. Ke yang buta malah dikeluarkan beneran, di buta minta 1, kamu ambil suka-suka hatimu saja, karena saya dahulu juga sama seperti engkau. Akhirnya Allah berkahi yang buta itu, yang 2 nggak selamat. Itu sama dengan persis kisah Korun itu Pak. Korun kan aslinya pengikut Nabi Musa ya, kemudian minta doa dikayakan, Allah kayakan. Kemudian ketika didatangi sama Nabi Musa minta dikeluarkan kewajibannya, nggak dikeluarkan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya sama korunnya, sama rumah-rumahnya, sama harta-hartanya semua dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya kalau sudah memang ada kelapangan itu dikeluarkan gitu ya Bu. Intinya di situ. Jadi kalau ada kelapangan ya memang sudah harus dikeluarkan, ya dikeluarkan. Jangan ditahan-tahan. Ya tahan-tahan itu ya seperti itu tadi. Jangan sampai gara-gara nila setitik ya rusak susu sebelanga itu. Ya gara-gara 1 itu kemudian Allah cabut semuanya. Makanya dia hukumnya sunnah muakkadah. Cuman di satu sisi ancaman itu ada memang Pak ya. Makanya fala yaqrabanna musallana itu boleh nggak? Memang berarti apakah itu haram dia mendekat ke masjid? Nggak haram gitu. Boleh mendekat ke masjid. Cuman di situ diwanti-wanti karena terkait dengan keimanan itu. Terkait dengan keimanan. Allahu a'lam bishawab. Itu yang hukumnya. Kemudian sekarang kita lihat Pak, yang berikutnya pensyariatannya untuk setiap keluarga. Jadi pada dasarnya kalau bisa, kalau dalam riwayat Imam Ahmad itu ya setiap keluarga itu ada 1. Karena 1 itu kan memasukkan semuanya Pak ya. Kan walaupun cuma 1 kambing itu kan bisa mencakup semua orang yang ada di keluarga itu. Satu saja. Dia kan bisa membawa keluarganya, anak istrinya, anak-anaknya, bahkan orang tuanya yang sudah meninggal itu bisa dimasukkan ke situ. Ini kan cara pertama sebenarnya. Berkorban untuk orang sudah meninggal itu cara pertama itu cara seperti ini sebenarnya. Nanti akan kita lihat ada beberapa bentuk berkorban untuk seorang meninggal itu apakah bagaimana hukumnya juga akan kita lihat di sini. Tapi pada dasarnya dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan inna ala ahli kulli baitin fi kulli amin adhatun. Hendaklah ya di setiap keluarga di setiap tahunnya ada korban tersebut. Ya. Hendaklah inna ala ahli kulli baitin, hendaklah setiap keluarga fi kulli amin, di setiap tahunnya adhatun, sembelihan itu. Ya. 1 sembelihan itu bisa menyangkut semua orang yang ada di keluarga itu Pak. Ya. Kalau semakin banyak 1 keluarga 1 sapi itu kan nggak ada masalah sebenarnya. Semakin banyak semakin bagus gitu. Tapi pada dasarnya 1 orang saja itu bisa membawa semua keluarga itu yang ada di dalamnya. Dasarnya apa? Dasarnya hadis riwayat Aisyah itu radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu alaihi wasallam
itu kalau berkorban ketika nyembelih Pak ya, itu yang beliau baca Bismillah dengan nama Allah, Allahumma ya Allah taqabbal min Muhammad, terimalah dari Muhammad wa ali Muhammad, dan keluarga Muhammad. Jadi bacanya gitu ya, Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah terima dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Ini juga yang menjadi dalil para ulama memasukkan yang meninggal di situ. Misalnya orang tua saya masukkan di situ. Itu dibolehkan itu Pak. Para ulama membolehkan itu. Jadi saya yang berkorban, tapi saya masukkan yang sudah meninggal itu, bapak ibu saya, tanpa perlu harus satu-satu. Ya, tanpa perlu harus satu-satu. Itu kan yang tidak diperbedakan itu sepakat semua para ulama membolehkan itu. Kalau yang satu-satu itu ada beberapa perbedaan itu, walaupun jumhur nanti membolehkan itu sebagai bab sedekah gitu ya. Yang bermasalah itu nanti menganggap itu sebagai kesunahan, itu yang dipermasalahkan oleh para ulama. Tapi sampai nggak boleh kan? Ya boleh saja sebenarnya. Cuman kan nggak pernah Nabi melakukan itu, bedanya kan di situ. Tapi yang cara yang pertama ini disepakati kebolehannya oleh para ulama. Jadi saya misalnya sedekah korban Bu, saya ikutkan bapak ibu yang sudah meninggal itu sudah jelas itu. Karena Rasulullah mengatakan begitu. Jadi Bismillah, ya Allah terimalah taqabbal min Muhammad, dari Muhammad wa ali Muhammad, keluarga Muhammad wa ummati Muhammad. Bahkan Nabi menyangkutkan seluruh umatnya di situ. Jadi di korban Nabi itu disangkutkan dengan umatnya Nabi Pak. Jadi bukan satu dua orang lagi, itu satu umat itu disangkutkan di situ. Makanya ini juga menjadi dalilnya para ulama. Kalau seandainya ada seseorang yang sudah serius berkorban Pak, tiba-tiba pas mau hari korban itu ada kejadian yang tidak terduga misalnya, yang harus mengeluarkan uang tadi yang harusnya diniatkan dipakai ke situ, tiba-tiba harus dialihkan untuk pengobatan atau apalah Pak ya, darurat lah gitu. Maka dia tetap mendapatkan pahalanya. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad sejak awal sudah meniatkan itu. Taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Nah, umat Muhammad sudah mendapatkan di situ. Kalau seandainya memang benar sudah diniatkan. Jadi ini menjadi dalil Pak ya, bahwasanya boleh satu korban itu sudah mencakup semua yang ada di keluarga. Kalau semakin banyak semakin bagus. Kalau misalnya 7 orang di rumah itu satu orang satu-satu itu nggak ada masalah juga, semakin bagus ya. Cuman standar minimalisnya kalau ada itu satu kan gitu. Satu domba saja mencakup semuanya. Kemudian yang berikutnya Pak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat hikmah kurban ya Pak. Tadi kurban itu kita sudah sampaikan, kurban itu murni ibadah. Jadi kenapa kita kurban? Karena Allah memerintahkan. Kenapa kita kurban? Karena dia perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika para ulama memperdebatkan mana yang lebih afdol, bersedekah dengan uang yang untuk membeli korban itu Pak. Sekarang kan rata-rata 3 jutaan gitu ya. Mana yang lebih afdol kita sedekahkan yang 3 jutaan kepada fakir miskin, kan lumayan banyak fakir miskin tertalangi dengan itu. Atau kita berkorban, maka para ulama sepakat tanpa ada perbedaan bahwasanya yang afdol di hari raya di bulan Zulhijjah itu adalah korban, menumpahkan darah, iraqatud dam. Karena dia apa? Karena murni ibadah di situ Bu ya. Murni ibadah di situ. Ya. Dahulu para sahabat di Madinah itu juga untuk bisa memberikan korban terbaik itu Pak Bu. Ya, maka mereka apa? Menggemukkan itu. Menggemukkan korban itu Pak ya. Menggemukkan bukan berarti dalam artian yang dikasih apa? Ya, gelonggong atau apa itu Pak, bukan. Tapi apa? Dikasih makan terbaik Pak. Makan terbaik, dijaga dengan cara terbaik. Karena korban itu sifatnya yang paling banyak, yang paling besar, dan yang paling terbaik, itulah yang paling afdol. Ya. Makanya mereka juga memberikan korban terbaik itu. Ada riwayat Pak dari Bukhari itu sebagai ta'liq dalam sahihnya. Ya, berkata Yahya bin Sa'id, aku mendengar Abu Umamah berkata, kunna nusmin al-udhiyah. Dahulu kami menggemukkan korban kami bil Madinah, di Madinah, wa kanal muslimuna yusminun, dan para muslimin lainnya juga menggemukkan. Kenapa digemukkan? Karena memang terbaik. Sama kayak kisah anak Adam, Habil dan Qabil dan Habil itu Bu. Qabil mempersembahkan ternak terbaiknya. Habil yang biasa-biasa saja. Yang diterima oleh Allah Ta'ala yang terbaik itu Pak. Yang Habil enggak serius mereka sih. Dikasihnya tumbuh-tumbuhan apa, tanaman terburuk ketika itu kan gitu. Makanya sifatnya adalah yang terbaik ya. yang terbaik. Jadi murni ubudiyah. Kemudian yang berikutnya Pak menjadi hikmah apa? Syiar tauhid. Ya, tauhid. Kenapa syiar tauhid Pak? Karena nggak boleh berkorban kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Segala bentuk korban untuk selain Allah Ta'ala ditolak, bahkan menjadi bangkai.
ya, bukan menjadi bangkai. Tak boleh dimakan aslinya itu. Kemudian mensyukuri nikmat, Pak. Mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sedikit lagi kita ambil Bapak Ibu sekalian Allah taala, ya, kita banyak masalah korban ini sebenarnya, kita ngambil beberapa lagi. Yang berikutnya adalah terkait dengan berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Ini masalah yang klasik, sering diulang sebenarnya. Ada tiga, secara umum ada tiga bentuknya itu, Pak. Pertama bentuknya itu berkorban untuk orang-orang yang sudah meninggal, tapi mereka diikutkan dalam korbannya orang yang masih hidup. Itu yang tadi kita bilang berkali-kali ya. Jadi saya korban, saya ikutkan di situ orang tua saya yang sudah meninggal. Jadi bukan kita juga korban, orang tua juga dapat pahalanya. Itu disepakati kebolehannya oleh para ulama itu tadi. Berdasarkan dari riwayat Aisyah tadi. Itu yang terbaik sebenarnya. Kita nggak perlu lagi masuk ke perbedaan para ulama di situ. Itu yang pertama, cara yang terbaik itu. Yang kedua, berkorban untuk orang yang sudah meninggal karena berwasiat. Misalnya berwasiat sebelum meninggal, tolong dikorbankan saya. Kemudian meninggal, kemudian harta yang ditinggalkan itu misalnya 30 juta, bahkan sepertiga ya. Sepertiga, wasiat kan cuma boleh sepertiga. Sepertiga kan berarti 10 jutanya. 10 juta cukup untuk korban, berarti dikorbankan. Kalau nggak cukup uangnya, warisan itu, maka ada dua pandangan para ulama. Sebagian mengatakan disunahkan bagi anak-anaknya untuk memenuhi itu. Kalau nggak mampu anak-anaknya berarti nggak usah, karena nggak cukup untuk itu, nggak ada kewajiban juga gitu ya. Tapi kalau seandainya cukup, dilakukan. Itu dibolehkan para ulama karena diwasiatkan. Yang ketiga, ini yang sering terjadi itu, Pak. Yang ketiga itu berkorban untuk orang-orang yang sudah meninggal sebagai sodakoh dari anak-anaknya, bapaknya satu, ibunya satu. Hukumnya gimana? Ya hukumnya secara hukum boleh saja. Pahalanya sampai ya sampai, karena sodakoh itu kan salah satu yang disepakati oleh para ulama sampainya. Cuman yang perlu diwanti-wanti oleh para ulama di situ jangan dianggap sebagai kesunahan itu, Pak. Karena sebagian orang tuh menganggap itu sunnah gitu ya. Seolah-olah kalau nggak begitu nggak afdal gitu ya. Nggak afdal. Padahal ya nggak begitu juga ya. Kalau sodako, kalau mau benar-benar meniatkan ke orang tua, ya kasih ke jariah itu lebih mengalir terus pahalanya. Kalau korban kan cuma sekali saja. Ya, korban kan sekali saja. Yang terbaik itu yang tadi pertama itu selesai sebenarnya. Saya korban, ya kita belum pernah korban misalnya orang tua mau kita korban, mendingan kita sendiri kemudian pahalanya dialirkan ke orang tua kan dapat, Pak. Jadi kita dapat juga pahala korban, orang tuanya juga dapat. Kemudian untuk orang tua itu ya kita sodakohkan untuk membeli mushaf, pembangunan masjid misalnya. Membuat sumur untuk kepentingan orang banyak, itu malah pahalanya nggak habis-habis itu. Kalau korban kan cuma sekali saja gitu ya. Tapi secara hukum boleh nggak? Ya boleh saja, karena dianggap sebagai sodako. Sodako disepakati oleh para ulama. Nggak ada khilaf kalau sodako ke orang tua itu sampai, Pak ya. Ya sampai gitu. Cuman itu jangan dianggap sebagai kesunahan gitu ya. Karena dia memang bukan sunnah Nabi. Nabi nggak melakukan itu. Pak. Nabi nggak pernah melakukan hal tersebut. Tapi sampai secara hukum sah. Kemudian yang berikutnya, Pak, pembagian daging korban. Ini juga singkat ini ya. Ini pembagian merujuk pandangan paling masyhur, paling terkenal tuh riwayat Ibnu Abbas ya. Ya'kul huwa sulus, dia makan sahibnya sepertiga. Kemudian wayut'im man arada as-sulus, dia bisa memberi kepada siapapun yang diinginkan sepertiga. Kemudian wayatasaddaq 'alal masakin bisulus, sedekah kepada fakir miskin sepertiganya, sepertiga. Dia makan, dia bisa berbagi sepertiganya, bisa untuk sedekah fakir miskin sepertiganya. Itu pandangan yang masyhur dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Terus untuk panitia misalnya ya tinggal diminta relaan panitianya aja. Sahibul korban saya, Pak. Kalau misalnya sebagian masjid masak misalnya, ya tinggal minta kerelaan sahibul korban itu saja. Yang penting panitia jangan main ambil aja gitu ya, Pak. Minta kerelaan sahibul korban atau sahibul korban merelakan ambil aja bagian saya. Kebanyakan saya segitu misalnya, Pak. Apalagi kan banyak itu misalnya misalnya sebagian kecil aja udah bisa makan pakai orang panitia di situ. Yang penting jangan main ambil panitianya, itu saja sebenarnya. Sahibul korban merelakan bagiannya atau enggak panitia meminta kerelaan dari sahibul korban. Ya kan enggak banyak juga sebenarnya, Pak. Enggak banyak. Yang penting jangan diambil tanpa kejelasan saja. Kemudian yang berikutnya, Pak, yang terakhir ini bahasan kita ya, nanti kalau ada yang mau ditambahkan silahkan. Menghadiahkan daging kurban kepada non-muslim. Non-muslim. Kadang-kadang kita punya tetangga, kerabat, non-muslim. Pada dasarnya nggak ada masalah sama sekali kita memberikan daging kurban kepada non-muslim. Baik karena kefakirannya, orangnya fakir,
atau karena karib kerabat, karena ada keluarga itu yang nggak semuanya muslim, ya, dikasih, itu nggak ada masalah. Atau tetangga, kan nggak mungkin satu korban kemudian tetangganya nggak dikasih, ya. Atau misalnya orang yang memang sudah tertarik dengan Islam, atau misalnya pengusaha punya pegawai non muslim, itu bisa dikasih dari daging korban, itu nggak ada masalah di situ. Apa dasarnya? Pertama, dasarnya adalah riwayat dari Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar suatu hari didatangi oleh ibunya, istri Abu Bakar yang masih musyrik. Ya, istri Abu Bakar kan telat masuk Islamnya, Bu, ya. Masuk, datang ke Madinah, kata Asma binti Abu Bakar kepada Rasulullah, Rasulullah, ibu saya datang ke sini, tapi dia masih musyrik. Kata Rasulullah, sili ummaki, sambung silaturahmimu dengan ibumu. Ya, artinya nggak ada masalah menyambung dengan non muslim di situ sebagai bab karib kerabat. Kemudian dalil lainnya itu dari Sahih Bukhari dan Muslim yang terkait dengan hadis pikuli kabdin rotobah itu ajrun. Setiap yang bernyawa ada pahalanya. Ada hadis sahih yang itu tuh, Bu, ya. Yang perempuan tuna susila yang memberikan minum kepada anjing masuk surga gara-gara itu. Itu anjing yang binatang, apalagi ini yang punya yang manusia, yang punya nyawa, walaupun non muslim kan tetap aja dia manusia gitu. Makanya fikul likabudin rotobah ajrun, ada pahalanya juga memang gitu, ya. Ya, ada pahalanya. Makanya di situ dibolehkan oleh para ulama. Jadi membolehkan kepada pemberian kepada non muslim. Artinya ya ada masalah di situ. Tapi yang muslim ya tetap lebih, jangan sampai yang non muslim didahulukan kemudian muslim nggak dikasih, itu kan malah jangan kebalik, ya, Pak, ya. Yang muslim dikasih kemudian non muslim juga berhak untuk boleh untuk diberikan dari daging korban tersebut. Oke, Allahu a'lam bishawab. Sebenarnya masalah-masalah terkait dengan fikih korban kan sebenarnya banyak, ya. Dan sudah seringlah kita bahas mendengar masalah tersebut. Kalau ada yang mau ditambahkan, Pak, terkait dengan pembahasan kita, ada mau didiskusikan, ya silahkan. Tafadhol, saya cukupkan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.